Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika ada orang yang berdiskusi tentang gelas. Gelas isinya separuh. Bagaimana cara mengungkapkan isi air ini? Kata sang teman. Dia mengatakan, sayang ya, isi gelas ini cuma separuh, tinggal separuh. Kalau Anda, yang satu menjawab, alhamdulillah masih tinggal separuh. Saudara-saudara sekalian, dua orang mengungkapkan satu objek yang sama, gelas yang isi separuh. Satu mengatakan dari sudut kekurangannya, sehingga dia mengatakan sayang tinggal separuh, setengah. Yang satu melihat dari sisi positifnya, alhamdulillah masih separuh. Objek sama, cara mengungkapkannya berbeda. Itu tergantung sudut pandang seseorang terhadap sesuatu itu. Dalam hidup ini, saudara-saudara, juga banyak yang melihat segala sesuatu itu dari sisi kekurangannya, dari sisi negatifnya, dari sisi tidak ada unsur terima kasih dan syukur. Pada sisi lain, ada orang yang melihat segala sesuatu dari sisi positifnya, kelebihan, dan terima kasih serta bersyukur kepada pencipta kehidupan ini. Kalau kita melihat diri kita memiliki kekayaan seperti sekarang, bagaimana sudut pandang kita untuk melihatnya? Ada orang yang kemudian menyatakan, wah, nasib saya kok buruk banget ya, harta saya dengan kerja keras cuma segini ini, tidak pernah bertambah. Berarti dia melihat segala sesuatu tidak ada rasa terima kasih dan tidak ada rasa syukurnya. Tapi berbeda dengan orang yang mengatakan, alhamdulillah saya punya harta segini banyaknya, sehingga kebutuhan demi kebutuhan bisa saya cukupi dari materi yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Ini berarti orang itu banyak bersyukurnya. Implikasinya, dampaknya, saudara-saudara sekalian, orang yang melihat segala sesuatu tidak terima kasih, tidak bersyukur kepada pemberi, kepada zat pemberi, Tuhan, Allah, maka dia akan terus merasa panas, merasa kurang, merasa segala sesuatu itu tidak cukup. Maka dia kerja keras, peras keringat, berdarah-darah lah, gampangnya, untuk sekedar memburu kekayaan yang juga jumlahnya tidak banyak. Itu pun tetap perasaannya masih selalu kurang. Berbeda dengan orang yang selalu melihat dengan kacamata positif, dengan kacamata berterima kasih dan bersyukur kepada zat yang menciptakan dan memberi rezeki itu. Dia akan melihat segala sesuatu penuh dengan rasa senang, dengan rasa syukur, dengan rasa bangga, dan dia merasa cukup dengan materi yang dimilikinya itu. Maka dunia akan menjadi kebanggaan dan materi yang dimilikinya menjadi sebab datangnya rasa bahagia pada orang itu. Saudara-saudara sekalian, marilah kita biasakan jangan sekali-kali kita memiliki hobi, dalam tanda petik, hobi melihat materi yang ada di tangan orang, terus tumbuh rasa keinginan, sementara materi yang ada dalam tangan kita sendiri kita lupakan. Justru sebaliknya, apa yang ada dalam tangan kita, kita ingat-ingat, kita syukuri, dan kita lupakan materi di tangan orang lain.
supaya hidup kita tidak panas, supaya hidup kita tidak gampang merasa kurang. Orang yang tidak pernah berterima kasih, sebagaimana ditulis oleh seorang sastrawan Rusia, yang dia bercerita ada orang yang hidupnya selalu kurang saja. Suatu ketika ada sayembara dari orang yang sangat kaya di negeri itu. Dia mengatakan, siapa orang bisa mengikuti seruan saya ini, lomba yang saya gelar ini, maka nanti akan mendapatkan hadiah besar. Apa hadiahnya? Tanah silakan ambil dengan syarat mulai dari melangkah kaki pertama kali sampai kemudian titik finish dan kembali ke startnya lagi sebelum matahari terbenam. Silakan ambil. Bayangkan saudara-saudara sekalian, jalan kaki dari pagi sampai kemudian kembali lagi sebelum matahari terbenam, tanah yang dilewatinya itu disuruh ngambil. Nah, orang yang tidak pernah terima kasih ikut dalam sayembara itu. Dia berpikir, saya harus mendapatkan tanah sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Dengan cara saya jalan dari start, kemudian terus sampai kemudian matahari berada di tengah, dia masih berambisi, saya harus nambah lagi. Dia lupa bahwa tenaganya juga punya keterbatasan. Setelah sore hari sampai di finish, dia batas terakhir dia berjalan, dia ingat, iya saya harus kembali lagi sampai matahari belum terbenam. Maka bergegaslah dia kembali lagi ke titik awal. Tetapi sebelum sampai di titik awal itu matahari keburu terbenam, dan orang yang tidak berterima kasih itu kemudian kehilangan hadiah atau peluang untuk mendapatkan hadiah itu. Saudara-saudara sekalian, itulah gambaran kalau ada orang yang selalu melihat segala sesuatu dengan kacamata kurang, maka semuanya akan kelihatan kurang dan apa yang didapatnya tidak pernah disyukurinya. Maka marilah kita biasakan melihat ke bawah soal materi, tapi lihatlah ke atas soal ilmu dan amalia. Jangan dibalik, ke bawah soal materi kita, melihat materi selalu ke atas, kekayaan orang lain selalu ke atas, melihat amaliah dan ilmu orang lain ke bawah. Maksudnya begini, ketika kita membayangkan harta, kita terus ingin yang terbanyak, dan ini tidak ada pagarnya, tidak ada batasnya, saudara-saudara. Tapi kalau soal amaliyah, silakan saja melihat orang yang jauh lebih hebat ibadahnya, ilmunya, supaya kita terpacu untuk menambah dan menambahnya. Tapi soal materi, lihatlah ke bawah, masih banyak orang di bawah kita yang kekurangan, masih banyak orang di bawah kita yang materinya sedikit dibanding dengan yang kita miliki. Sehingga hidup ini akan terasa tenang. Kita akan terpacu untuk melakukan sesuatu tetapi tetap terukur. Dan kita tidak menjadi orang yang gila, materi yang luar biasa tanpa ada batasnya. Tapi kita melihat bahwa diri kita ini sudah merasa dengan materi yang kita peroleh, yang kita dapat sudah lebih dari cukup. Sehingga hanya ada rasa syukur dan hidupnya bertabur dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa menentukan sikap diri kita masing-masing ke arah yang lebih produktif, orang yang pandai berterima kasih, bersyukur kepada Zat pemberi kehidupan ini, sehingga hidup kita merasa tenang, damai, bahagia, dan dilapisi dengan rasa terima kasih kepada Allah. Selamat mencoba saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.